Ya, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Stephen dalam berbagi cerita. Kita selalu bercerita tentang apa arti hidup ini dan apa yang kita ya, di dunia ini untuk kita lakukan dengan apa saja yang kita lakukan. Yang penting tidak merusak moralitas kita, tidak merusak mm, kebaikan kita, tidak merusak hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi renggang, tetapi di dalam dunia ini kita perlu melihat bahwa dunia ini membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat kita di muka bumi ini. Mungkin kita sebagai orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayangi, maupun orang-orang yang eh, tidak disukai, atau kita orang-orang yang tidak diterima. Alasannya kenapa kita tidak diterima oleh orang lain karena um, mereka melihat kehidupan kita ini adalah kehidupan yang mungkin tidak bisa diterima dari segi-segi kita bercakap, kita bercerita, kita bersahabat, kita berteman, tetapi ada etika-etika menurut mereka harus kita pahami dan kita pelajari. Jadi untuk kehidupan di dunia ini baik sekali bila kita sangat memberikan contoh yang enak, cara bergaul kita yang enak, agar orang bisa menerima kita apa adanya. Mereka melihat kita, jangan kita seperti orang munafik yang bercerita di muka, bersahabat di muka, tapi di belakang kita tidak menjadi teman, tapi kita jadi buah bibir, buah cerita kepada orang lain. Jadi baik bagi saya seorang laki-laki atau sebagai seorang kepala rumah tangga, baiklah dalam posisi kita ini kita melihat bahwa keteladanan seseorang akan menjadi contoh, apalagi dia seorang ayah ataupun dia seorang populer yang menjadi fans, menjadi panutan, menjadi sorotan di tengah-tengah kegiatan di mana dia sebagai orang yang dihormati, orang yang dicontohi. Tetapi ketika terjadi sesuatu kesalahan yang sebenarnya kesalahan yang agak kecil sekali mungkin bagi saya, karena ada orang juga ketika dia orang jadi terkenal, dia disoroti dengan kekurangannya, bahkan disoroti, dilihati dengan kelemahannya, akhirnya dia menjadi buah bibir dari masyarakat atau followernya dia atau fansnya dia atau orang yang ada di kehidupan sekitarnya, yang menjadi panutan atau idola setelah melihat ada kekurangan, keganjilan, keunikan yang dikerjakan, yang dia buat, akhirnya tersebar jadi viral di mana saja dia berada. Itu ada cerita yang tidak baik yang harus itu biasanya dia terima. Bagi saya bahwa kehidupan ini adalah biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita melihat seseorang yang menjadi contoh dan panutan. Kalau kita cermati diri kita, setelah kita dapati ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita, karena kita bukan orang followernya ada atau fansnya ada, mungkin dalam keluarga kita dilihat sedikit disoroti, tapi tidak menjadi mempengaruhi
pikiran-pikiran kita yang mungkin dikatakan sangat tidak baik untuk mendengarnya. Jadi bagi saya kita hidup di dalam dunia ini mempunyai dua hal yang perlu kita tahu. Ada kebaikan yang menonjol dalam hidup kita, juga ada kelemahan, kekurangan juga yang menonjol dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu seimbang. Kenapa? Kita mungkin melihat kebaikan itu akan menutupi kekurangan kita. Tetapi jikalau kita sesuatu berbuat kesalahan, kelebihan itu dengan satu kesalahan akan menutupi semua kelebihannya. Akhirnya kita menjadi hal-hal yang sangat tidak enak dipandang. Kita dibully dan kita mungkin jadi gosiper antara satu rumah, tetangga, dan masyarakat, atau dalam kita memiliki kehidupan di dalam dunia maya. Karena kalau sudah menjadi sesuatu yang ditampilkan dengan ketidakbaikan, haruslah kita memikirkan apa yang terjadi. Sebenarnya itu tidak membuat diri kita menjadi seperti itu, karena kita mengalami serba kekurangan kita sebagai manusia. Beda kita, kalau pencipta dia sempurna adanya. Dan wajarlah kalau pencipta itu bisa menegur dan berfirman dan mengatakan ini salah. Dan di waktu kita sebagai ciptaan yang manusia, kita harus menyadari kita ada kelebihannya dan ada kekurangannya, dan itu dilihat oleh siapapun juga. Mungkin itulah yang menjadi pikiran yang membuat kita menjadi stres, kacau kalau kita mendengar sesuatu yang kita buat, yang kita katakan, tapi menjadi hal yang tidak baik. Dunia kemajemukan ini itu berbagai banyak sifat orang. Yang Anda pilih adalah bagaimana Anda lakukan buat dia yang terbaik. Bagaimana Anda lakukan buat orang yang Anda sayangi yang terbaik. Jadi sesuatu yang Anda ingin lakukan yang terbaik, buatlah orang itu merasakannya, kebaikan itu, terbaik itu. Banyak orang juga berkata, wah, kita sudah berbuat banyak, berbuat baik, tapi dia sendiri berpikir negatif. Ya sudahlah, kalau memang mungkin lepas dari negatifnya itu urusannya dia. Yang penting di dalam dunia ini, dalam hidup ini, kita hanya menunjukkan apa yang ada sama kita, yang kita kerjakan. Kita buat sesuatu yang membanggakan kita, menguntungkan kita, dan orang lain juga bisa merasakan, menikmati sesuatu yang menguntungkan kita, dan juga dia bisa menikmatinya. Jadi dalam hal kita hidup di dunia ini adalah kesenangan, sukacita. Kita membuat orang itu rasa nyaman, rasa damai, dan kedua kita bisa melihat lingkungan kita bisa menerima kita. Baru kita akan melihat dalam hidup kita, apakah kita hidup masuk dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja kita masih melihat, menyadari kita sebagai pekerja, sebagai karyawan yang saling satu dengan yang lain, satu menolong. Jadi kita perlu ada satu komunikasi, kita perlu ada satu hubungan yang baik dengan sesama kita, rekan kerja kita, supaya kita diterima. Dan juga kepada teman kita ataupun sahabat kita yang sudah levelnya di atas kita, apakah dia supervisor, apakah dia manajer, kita tunjukkan bahwa kita ini bisa berbuat
apa yang dituntut oleh pekerjaan, oleh manajer, oleh orang yang statusnya di atas kita. Dan kita tidak perlu malu karena apa? Dengan kita berbuat lebih untuk bekerja supaya orang menerima hasil dari kita, itu perlu kita tunjukkan. Bagi teman-teman saudara-saudara yang juga mau hidup seperti itu, saya rasa semua juga mengalami hal itu. Karena kebaikan dan kebahagiaan itu semua orang ingin cari. Di mana saja kita berada, kebahagiaan itu, kebaikan itu banyak menjadi teladan dan contoh itu kita pelajari. Jadi marilah kita semuanya untuk punya satu langkah untuk maju, untuk hidup, untuk berbuat baik, untuk bersuka cita dengan situasi yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa juga bahwa kita hidup ini bergantung sama Tuhan sebagai pencipta kita. Kita harus menyadari segala sesuatu dari Dia, berkat kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan, keluarga, atau semua yang ada di dalam hidup kita, yang menjadi bagian hidup kita, kita semua adalah merasakan dari Tuhan pencipta kita. Jadi saya mendorong buat di mana saja kita berada, mari kita melakukan hal yang sangat baik dan sangat terbaik supaya kita bisa melihat situasi yang telah terjadi dalam dunia ini dengan pertolongan Tuhan dan kebahagiaan dari Tuhan. Kita bersuka cita, kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita karena Tuhan. Kita percaya juga bahwa semua kita hidup di dunia ini karena Tuhan yang memberilah kehidupan, dan kita harus nikmati. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan dan berbuat baiklah kepada setiap orang. Upahmu besar di surga, pasti engkau diberkati. Dan jangan kecewa, jangan patah semangat di mana saja kita berada. Kita terus berkreasi, kita berekspresi supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan kebahagiaan yang Dia berikan, supaya kita bisa memberikan orang lain harapan untuk dinikmati juga. Karena kalau kita sangat memimpikan kebahagiaan masa depan, kita akan tahu menolong orang lain dan bersama kita, mungkin juga keluarga kita atau sahabat. Kita harus punya kewajiban untuk saling berharap, berkomunikasi, tolong menolong dengan semua orang, supaya semua kita mempunyai masa depan yang penuh harapan, lancar, dan kita diberkati. Nah, inilah salah satu cerita saya di malam hari tentang berita kehidupan, berbagai kehidupan yang kita alami, kita nikmati, kita sampaikan buat orang lain supaya dia sendiri akan merasakannya juga di mana saja dia berada, dimanapun dia dia kerja, dia akan merasakan semua berkatnya dari Tuhan. Dan inilah sedikit penyampaian saya di akhir video saya ini. Saya berkata, tetap berharap, tetap percaya, tetap belajar, maju terus, pantang mundur, jangan ragu, lakukan yang terbaik. Di masa yang akan datang kita akan menerima hasil dan berkat dari Dia. Oke, terima kasih semuanya. Dan kalau jika Anda menyukai video ini, Anda like, komentar, saran, saya senang sekali. Tuhan selalu berkati kita semua dimanapun berada. Oke, terima kasih.